jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari, semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah pada Yesus. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia mendera, lalu ku datang pada Yesus. Dia ubahku jadi baru. Ya, Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita masih ibadah online. Saya bersuka cita dan pasti meyakini bahwa kita semua ada dalam lindungan Tuhan, dan kita semua ada dalam penjagaan Tuhan dan sukacita dari Roh Kudus. Saudaraku, pagi ini kita akan sama-sama melihat sebuah judul, yaitu Gereja akan bangkit dan cemerlang. Gereja akan bangkit dan cemerlang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada bacaan yang saya ingin petikan bagi kita sekalian dari Yesaya pasal 60 ayat 1, 2, dan 3. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat percaya dan meyakini bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua benar-benar telah diambang pintu. Seluruh nubuatan yang termuat di dalam khotbah Yesus nyaris seluruhnya telah digenapi. Pengangkatan atau rapture orang percaya benar-benar merupakan peristiwa yang sangat meyakini kita semua. Seluruh nubuatan tentang zaman akhir nyaris seluruhnya sudah diperdengarkan. Seyogianya kita hari ini benar-benar ada dalam persiapan yang sangat serius. Katakanlah, hari-hari ini kita sudah berada dalam sebuah passion berkemas-kemas.
mempersiapkan diri secara serius. Biarlah dalam seluruh dan setiap aspek kehidupan kita sudah dirambah oleh passion menantikan kedatangan Tuhan. Terutama saudaraku, hiduplah sekudus-kudusnya, sesuci-sucinya, seolah malam ini dia akan datang. Seolah-olah malam ini dia akan menjemput kita. Saudaraku, hiduplah sebenar-benarnya dan sekudus-kudusnya, seolah seakan-akan malam ini jantung kita berhenti berdetak dan nadi kita berhenti berdenyut. Saudara, hiduplah sebagaimana sepatutnya di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan tanpa batas, terus setia mengikuti proses penggarapan Tuhan sampai kita memperoleh bagian dari kekudusannya dan memperoleh kodratnya sendiri. Artinya kita bisa benar-benar menyenangkan hati Tuhan sebab kita memiliki pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus sendiri. Saudara, hubungan kita dengan Tuhan bukanlah hubungan karena sekedar mengenal predikatnya, mengenal nama-namanya, mengenalnya secara hukum. Tidak. Kita tidak hanya mengenal atribut-atributnya, tidak. Kita mengenal melalui relasi yang intim. Relasi yang benar-benar dekat dengan Tuhan. Sehingga kita mengerti seleranya, mengerti perasaannya, mengerti keinginannya, mengerti pikirannya. Seyogianya hubungan kita dengan Tuhan ada pada tatanan sedemikian. Saudara, kedatangan Kristus yang kedua kali benar-benar telah menjadi isu yang paling penting, paling genting dan paling mendesak hari-hari ini. Karena itu, biarlah kita utamakan ini menjadi destiny kita, menjadi passion kita, menjadi orientasi hidup kita. Saudara, namun kalau kita mau benar-benar mengikuti agenda Alkitab dan arahan Tuhan tentang kedatangan yang kedua kali, selama ini dan akhir-akhir ini yang kita dengar dari para pengkhotbah, para hamba-hamba Tuhan tentang akhir zaman, barulah berita-berita sekedar awal, fase permulaan, atau barangkali separuh dari kebenaran yang Alkitab sampaikan. Kurang menyeluruh seperti yang Alkitab paparkan. Misalnya yang kita sudah dengar adalah bagaimana negara-negara yang dulu menjadi negara Kristen mulai menjual gedung-gedung gereja mereka yang sangat antik dan bersejarah. Dunia membelinya, dijadikan sebagai tempat bisnis, bahkan alangkah memilukan hati kita semua bahwa gereja-gereja bersejarah, anggun dan antik itu kini berubah fungsi menjadi tempat ibadah dari agama lain. Saudara, kita mendengar bagaimana dunia dan bangsa-bangsa melegalkan pernikahan homo, pernikahan lesbi, LGBT. Di seluruh dunia, keberadaan integritas moral, kerohanian yang merosot. Belum lagi dosa-dosa Sodom kini sedang berulang. Penggunaan chip, fenomena alam yang mengerikan, kejahatan digital, dan yang terakhir ini
192 negara di dunia tengah tertular dan terjangkiti oleh virus corona. Sudah 35,38 jiwa di dunia ini terjangkiti oleh COVID-19. Saudaraku, ini semua sudah real, sudah nyata. Namun ada satu lagi bagian akhir, bahwa sebelum zaman ini berakhir, Tuhan akan membangkitkan gerejanya terlebih dahulu. Dikatakan dalam Yesaya 60, gereja akan menjadi terang. Bangsa-bangsa akan datang kepada terangnya, karena terang Tuhan telah terbit di atas kita. Kita akan bangkit menjadi gereja yang melayani kegelapan. Saudara, akan ada satu fenomena yang tidak biasa, di mana orang-orang yang sudah lahir baru akan bangkit, akan cemerlang dalam pelayanan yang didominasi oleh energi kuasa supra-alami, seperti yang dinubuatkan dalam kitab Yoel pasal yang kedua, bahwa anak-anak teruna akan bangkit dengan kuasa Allah, berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Bahkan ada jemaat, bahkan banyak jemaat awam yang tidak pernah sekolah teologi dibangkitkan oleh Tuhan. Jemaat sederhana pergi melayani dengan kuasa pencipta yang dahsyat. Mereka berjalan dalam tuntunan dan kuasa Roh Kudus. Mereka ada di level terbiasa atau biasa mendengar arahan dan suara Roh Kudus begitu nyata, sehingga pemulihan, kesembuhan, terobosan menjadi menu hari-hari dialami oleh gereja yang bangkit, gereja yang berjalan bersama dengan tuntunan Roh Kudus. Gereja akan bangkit menjadi komunitas yang berotoritas penuh, sebagaimana dulu Kristus berjalan dengan penuh kuasa, membangkitkan orang mati, menyembuhkan penyakit, membawa kabar keselamatan. Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, sebelum kedatangannya yang terakhir, akan bangkit sebagaimana pelayanan Kristus ketika dia berada di tanah Palestina. Orang-orang kudus akan benar-benar memancar dan mengumandangkan berita pertobatan. Dan jiwa-jiwa menjadi mudah bertobat. Jamahan kuasa Roh Kudus terjadi di mana-mana. Orang-orang datang kepada Tuhan dalam jumlah besar, dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah hal ini menjadi hal yang normal, wajar, lazim kita lihat dengar sehari-hari. Gereja bangkit, saudaraku. Penginjilan Yesus juga terjadi. Penginjilan, penglihatan melalui Roh Kudus terjadi di mana-mana. Andai Anda buka berita-berita di Google melalui internet, kita lihat di Eropa, juga Timur Tengah, ribuan orang sedang datang kepada Tuhan. Berduyun-duyun mereka menerima Yesus. Berduyun-duyun diselamatkan. Fenomena apa gerangan? Ini adalah fenomena zaman akhir yang paling akhir. Karena anak Tuhan yang adalah gereja yang cemerlang sedang bangkit. Gereja akan dipakai Tuhan dengan kuasa supranatural yang luar biasa. Tuhan akan menyatakan kegenapan firman-Nya secara real. Misalnya dalam Roma 8 ayat 18 dan 19. Firman Tuhan yang akan kita baca akan menjadi fakta yang real, yaitu dari Roma 8 ayat 18 dan 19. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan.
Gereja Tuhan akan bangkit. Anak-anak Allah akan tampil dengan cemerlang. Mereka membawa terang Tuhan. Mereka akan didatangi oleh orang banyak yang berduyun-duyun ingin mendengarkan berita keselamatan. Gereja akan bangkit lebih dahulu sebelum gereja masuk dalam peristiwa pengangkatan. Gereja akan cemerlang, gereja akan mulia. Anak-anak Tuhan tak peduli, bahkan mereka yang tidak pernah mencicipi sekolah Alkitab sekalipun, mereka akan bangkit dengan kuasa Roh Allah. Ini menjadi fakta bahwa fase terakhir yang paling akhir akan terjadi. Ini benar-benar digenapi. Tentang kedatangan Tuhan, Tuhan Yesus kembali untuk kedua kalinya secara akurat, digenapi penuh. Semua firman-Nya terlebih dahulu terjadi. Misalnya dikatakan dalam Kisah 3 ayat 21. Kisah 3 ayat 21. Dia menantikan kita di sorga. Menantikan sampai pemulihan segala sesuatu terjadi. Maka barulah ia akan datang kembali menjemput mempelainya. Gereja akan bangkit. Anak-anak Tuhan akan dipakai Tuhan. Dan hanya orang-orang pilihan Tuhan yang hidup kudus, hidup benar, takut akan Tuhan. Mereka yang sudah punya kodrat ilahi akan memancarkan pelayanan supranatural. Pemulihan segala sesuatu akan terjadi karena gereja bangkit. Roh Kudus menyelesaikan hujan akhir dan anak-anak Tuhan akan dibangkitkan bekerja sama dengan Roh Kudus. Barulah tiba babak baru. Barulah tiba kesudahannya. Kerajaan Allah di bumi akan datang dan memerintah bumi ini. Saudaraku, babak baru akan segera tiba, di mana pemerintahan orang-orang kudus yang berjalan dalam kodrat ilahi, yang berjalan dalam urapan Roh Kudus, akan melayani dunia ini, melakukan tuaian akhir di zaman yang paling akhir. Karena itu pastikan saudara, jangan engkau lemah. Mari bangkit. Jangan pernah gegabah dan tinggal dalam kebekuan rohani, apalagi kemerosotan rohani. Bangkitlah, biarlah kita menyala dengan passion dari Roh Kudus. Ingat, saya dan saudara adalah gereja yang tampil dengan cemerlang, penuh kemenangan, bangkit, berjalan dengan terang Tuhan. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun. Keluarga kita, komunitas kita akan membawa kecemerlangan berita Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kebenaran pagi ini benar-benar boleh menggairahkan kita, boleh mencerahi kita, mengingatkan kita, dan membangkitkan kita, supaya kita benar-benar mempersiapkan diri, berkemas-kemas, berjaga, berdoa hidup sekudus-kudusnya, biar hidup kita tersita hanya untuk Tuhan. Sudah terlalu lama anak-anak Tuhan hidup dalam ketidakbenaran, hidup dalam kesuaman, cinta mula-mula yang sudah sirna. Sekaranglah saatnya Anda bangkit. Bersama dengan Roh Kudus, gereja akan bangkit cemerlang. Tuaian menanti. Dan Anda akan melihat jumlah yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Mereka otomatis dengan mudah menerima jamahan Roh Kudus dengan berita yang kita sampaikan. Berita bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Karena Yesuslah Tuhan, Allah yang benar, penyelamat, dan penebus kita yang hidup satu-satunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapkan dirimu untuk menjadi gereja yang bangkit dan cemerlang, membawa jiwa-jiwa, sekaligus kita dilayakkan menjadi keluarga kerajaan Allah, untuk tinggal di dalam
keabadian bersama Tuhan. Semoga ini benar-benar dapat kita alami secara fakta dan real dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus, semoga Tuhan memberkati. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia,